semua. Saya Leo Hadi Santoso, NIM 250210101046. Halo. Salam kenal, saya Intar Nurlaili, NIM 250 Cocem 101018. Hai. Saya Maulidah Ulin, NIM 25021010115. Dan halo, saya Siti Nur Fadilah, NIM 25021011099. Kami berempat Sudah siap. Mari kita mulai belajar statistika bersama-sama. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Ibu ingin tanya nih, pernah nggak sih kalian dengar kata rata-rata? Misalnya nilai rata-rata kelas, rata-rata tinggi badan, atau bahkan rata-rata pengeluaran? Nah, ternyata semua itu adalah bagian dari statistika loh. Kita akan belajar tentang salah satu konsep paling penting dalam statistika, yaitu mean atau rata-rata. Tenang aja, pembahasannya bakal santai, mudah dipahami, dan pastinya lengkap dengan contoh soal. Sebelum masuk ke materi utama, kita pahami dulu ya. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Contohnya, saat kita menghitung nilai rata-rata kelas atau menentukan data penjualan tertinggi. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu mean atau rata-rata. Apa itu mean? Baik anak-anak, perhatikan sini sebentar. Hari ini kita akan mencatat poin-poin penting pelajaran kita. Tolong fokus ya. Perhatikan kata ini. Ini adalah mean. Mean atau rata-rata adalah nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data. Jumlahkan semua data yang kamu punya, lalu bagi dengan banyaknya data tersebut. Ini adalah rumus mean. Mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data, di mana X mewakili data dan N adalah banyak data. Mari kita coba contoh sederhana. Misalnya kita punya 4 buah data, yaitu 5, 7, 8, dan 10. Ada 4 data. 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 30. Terakhir, bagi total dengan banyak data. 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7,5. Jadi rata-ratanya adalah 7,5 dari suatu data. Selain itu, kita bisa membandingkan kelompok data yang berbeda dan yang terpenting, membantu dalam pengambilan. Misalnya, seorang guru bisa tahu apakah nilai satu kelas sudah bagus atau belum hanya dengan melihat rata-ratanya saja. Sekarang kita coba contoh soal ya. Nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 70, 80, 75, 85, dan 90. Berapakah rata-rata nilainya? Langkah 1, jumlahkan semua nilai. 70 ditambah 80, ditambah 75, ditambah 85, dan ditambah 90. Akhirnya, kita bagi total nilai dengan jumlah siswa. Jadi, 400 dibagi 5, hasilnya adalah 80. Jadi, rata-rata data tersebut adalah 80. Baik anak-anak pintar, kita akan melanjutkan materi yang tidak kalah seru, yaitu modus dan median. Sudah siap? Pertama, kita kenalan dulu sama modus. Modus itu bukan modal dusta ya, tapi nilai yang paling sering muncul. Tadi kita sudah bahas sedikit soal modus. Sekarang, ayo kita lihat contoh nyatanya dalam nilai ujian. Coba perhatikan deretan nilai ujian ini. Ada angka 7 yang muncul 3 kali, sementara angka lainnya cuma 1 kali. Karena angka 7 adalah si paling populer yang sering banget muncul, maka modusnya adalah 7. Jadi, kalau ditanya modus, kamu tinggal cari saja mana angka yang paling dominan di sana. Gampang banget kan? Bagian 2, median, si penengah yang adil. Tapi hati-hati, median ini orangnya sangat perfeksionis loh. Median punya syarat yang nggak boleh dilewati. Misalnya, kita punya angka acak, 10, 2, 8, 4, dan 6. Kalau kamu langsung ambil angka 8 sebagai tengahnya, karena posisinya di tengah,
Aduh, jawaban kamu salah besar. Kenapa salah? Karena kita belum memenuhi syarat utama si perfeksionis median. Apa itu syaratnya? Syarat utamanya adalah data wajib diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Mari kita susun bersama. Nah, anak-anak, langkah pertama adalah merapikan barisan angka ini. Kita urutkan dulu ya, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Lihat, sekarang barisannya sudah tertib. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, angka 6 lah yang berada tepat di tengah-tengah. Karena ia berada di pusat barisan, maka median dari data kita adalah 6. Muncul pertanyaan seru nih. Bagaimana kalau jumlah datanya genap? Kan tidak ada satu angka yang pas sendirian di tengah? Penasaran? Jangan panik dulu. Meskipun jumlah datanya genap, caranya tetap gampang dan tidak akan bikin kalian pusing kok. Perhatikan ya, kamu tinggal ambil 2 angka yang berada tepat di tengah-tengah. Dalam contoh kita ini, ada angka 6 dan 8. Jumlahkan kedua angka itu, lalu bagi 2. 6 tambah 8 adalah 14, kemudian dibagi 2 hasilnya 7. Hasilnya, itulah median kamu. Jadi nilai 7 adalah nilai tengah yang paling adil untuk data genap tadi. Sekarang tidak ada alasan buat bingung lagi kan soal modus dan median? Kalian semua sudah jadi ahli statistik kecil yang luar biasa. Sampai jumpa di petualangan matematika berikutnya.